Puji Tuhan, selamat pagi saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing bersama keluarga. Kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan ibadah minggu pagi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan segala begitu macam persoalan yang terjadi, situasi yang ada saat ini membuat banyak orang takut, membuat banyak orang khawatir. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita yakin kita punya jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya ajak saudara yang ada di rumah masing-masing untuk kita ambil waktu sejenak, untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya di dalam doa, di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, disitulah ada kekuatan Allah. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan berapa lagi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan berarti, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Kita
kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, Gereja Pantekosta Indonesia, Jalan Garuda 204 Lampung. Hari ini, Minggu 3 Mei 2020, awal bulan Mei 2020, kembali kita ada di dalam ibadah kepada Tuhan, sekalipun Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah masing-masing oleh karena situasi yang masih belum memungkinkan, ya, tetapi kita berdoa terus, kuasa Tuhan pasti nyata, sehingga pada saatnya kita bisa kembali berkumpul dalam rumah Tuhan bersama-sama, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dapat mengikutinya pagi hari ini sesuai dengan jam ibadah kita di setiap minggu, untuk sama-sama kita bersekutu, kita memuliakan Tuhan, dan kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, berulang-ulang kali saya katakan, setiap kali mendengarkan firman Tuhan, belajar terus untuk memahami, mengerti apa maksud Tuhan. Belajar terus memahami, mengerti kehendak Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan, perenungan pagi hari ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-42. Injil Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-42 berkata demikian. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saya ingin tekankan kalimat dalam ayat ini berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kata-kata ini adalah pernyataan daripada Yesus sendiri tatkala Yesus berada di rumah daripada Marta dan Maria, di mana kita tahu dalam kisah ini dua wanita kakak beradik ini, mereka menerima Yesus, menjamu Yesus dengan kebolehannya masing-masing, sehingga pada akhirnya Yesus memberikan pernyataan dari apa yang telah diambil dan dipilih oleh Maria. Saya ulang, Yesus memberikan pernyataan dari apa yang telah diambil dan dipilih oleh Maria. Bagaimana kita melihat Maria telah mengambil suatu tindakan. Dari kalimat ini menunjukkan Maria telah mengambil suatu tindakan yang membuat Yesus begitu menghargakan tindakan Maria. Membuat Yesus menghargai tindakan Maria, yaitu adanya suatu tindakan yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tindakan yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Sehingga sekali lagi Yesus katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, apa tindakan Maria? Apa yang telah diambil, apa yang telah dipilih oleh Maria, sehingga Yesus berkata merupakan tindakan yang baik, tindakan yang terbaik. Dalam ayat yang ke-39, dalam ayat yang ke-39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, kalimat ini, tindakan yang telah diambil oleh Maria sebagai bagian yang terbaik itu, dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara perhatikan baik-baik pemahaman pengertian dari kalimat ini, dari bahasa kalimat ini.
Dikatakan saudara, Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Berarti di sini yang berbicara adalah Yesus. Yang berkata adalah Yesus. Maria duduk dan terus mendengarkan, terus mendengar. Maria hanya mendengarkan. Terus. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Maria. Terus mendengarkan perkataan Tuhan. Menunjukkan tindakan yang telah diambil oleh Maria. Bagian yang terbaik yang telah dipilih oleh Maria. Menunjukkan dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-39 ini, bagaimana Maria telah mengambil satu tindakan untuk berdiam diri di kaki Tuhan. Saya ulang, berdiam diri di kaki Tuhan. Perhatikan kalimat itu, terus mendengarkan perkataannya, perkataan Yesus. Yesus yang berkata, Yesus yang berucap, Maria hanya mendengar, terus mendengar. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, inilah yang juga Tuhan harapkan dari kita sekarang. Ya, inilah yang Tuhan harapkan dari kita sekarang, apalagi di tengah-tengah situasi yang masih begitu menyulitkan ini. Di tengah-tengah situasi yang masih begitu memprihatinkan ini, kita perlu belajar dari sikap Maria. Kita perlu belajar memiliki tindakan Maria ini, mengambil satu tindakan yang terbaik sebagai umat kepunyaan milik Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dengar perkataan Tuhan, berdiam diri di kaki Tuhan. Puji Tuhan. Pemazmur mengungkapkan di dalam pasal yang ke-37, kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-7, bagaimana Daud pun menasihatkan hal yang sama. Mazmur 37 ayatnya yang ke-7 bagian A saja. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Artinya nantikan Tuhan, izinkan, biarkan Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang menyampaikan. Kita dengar saja dengan sungguh-sungguh. Ya, berdiam diri di kaki Tuhan. Artinya, bagaimana kita mengizinkan Tuhan yang lebih banyak berperan dalam hidup ini. Mengizinkan Tuhan lebih banyak berperan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kasih Tuhan, berdiam diri yang dimaksud bukan berarti lalu kita sudah tidak bergerak, kita tidak berbicara, kita tidak melakukan sesuatu. Bukan itu. Bukan berarti kita tidak bergerak, berbicara, melakukan sesuatu. Tetapi maksudnya berdiam diri adalah menunjukkan bagaimana sikap hidup kita. Ini saya ulangi, sikap hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi hari ini. Di tengah goncangan situasi keadaan yang masih memprihatinkan ini, yang masih menyulitkan dalam banyak hal, bagaimana? Ambil sikap seperti Maria. Bukan berarti tidak berbicara, lalu berdiam diri, lalu terus tengok, tidak bikin apa-apa, tidak. Tetapi adalah sikap kita. Sikap kita. Di dalam kitab Amos, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13, di sana sudah dikatakan, ya, Amos 5 ayat 13 sudah dinasihatkan, sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri
diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Orang yang berakal budi, yang belajar memahami, mengerti kehendak Tuhan, orang-orang beriman, orang-orang percaya, yang mau memahami, mengerti kehendak Tuhan, berdiam diri pada waktu itu. Sekali lagi kita lihat waktu, masa, pada waktu itu. Itulah waktu di mana kita sedang hidup sekarang, di mana kita sedang jalani sekarang. Ayat ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Hal yang sama kepada jemaat Efesus, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16. Dikatakan Efesus 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Itu yang Amos katakan pada masa itu, pada waktu itu. Waktu di mana kita sedang hidup sekarang, kita pergunakan. Karena waktu itu adalah jahat. Berdiam diri karena waktu yang kita hadapi, kita alami, jalani adalah waktu yang jahat. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, terus belajar memahami apa yang Tuhan mau. Dan sekarang bagaimana sikap berdiam diri itu? Bagaimana sikap berdiam diri dalam menghadapi dunia yang sukar, dunia yang sulit, yang masih mengerikan? Apa yang harus kita buat? Dalam hal yang bagaimana bersikap berdiam diri itu yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki buat kita sekarang. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah, kalimat ini yang ingin saya tekankan, saya hubungkan dengan sikap berdiam diri. Kuasai, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, berdiam diri dalam sikap bagaimana kita belajar mengendalikan diri, menguasai diri. Berdiam diri dalam sikap bagaimana kita mengendalikan emosi. Emosi. Manusia, dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari emosi. Saya seringkali katakan namanya masih menungso. Dalam bahasa Jawa menungso ini daging. Ya, emosi itu pasti ada. Dan kalau berbicara emosi, dia lebih banyak kepada hal-hal yang negatif. Nih ya, tidak bisa salah sedikit, emosi, ya marah. Ada keliru sedikit saja, emosi, marah. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan apa yang mau, marah. Itu emosi. Apalagi kalau dengar firman Tuhan, tidak sesuai, tidak senang, seperti merasa diteplak, emosi. Wah. Nah, saudara-saudara, ayat ini juga menunjukkan bagaimana sikap berdiam diri kita, mengendalikan emosi. Kuasailah dirimu supaya kamu menjadi tenang dan supaya kamu dapat berdoa. Orang yang emosi sulit mau berdoa. Ya, orang yang emosi sulit berdoa. Tapi coba dia tenang, pikiran terarah. Waduh, doanya itu enak. Ini berdiam diri dalam menguasai diri, dalam menguasai emosi kita. Puji Tuhan. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Apa maksudnya? Yang kedua, berdiam diri dalam sikap mengizinkan Tuhan mendahului dalam semua tindakan kita. Mengizinkan Tuhan mendahului sikap berdiam diri. Perhatikan, yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang harus menjadi prioritas dalam semua tindakan. Jadi sekali lagi, berdiam diri dalam sikap, saudara-saudara, mengizinkan Tuhan mendahului, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menunjuk. Yang ketiga, 1 Timotius pasalnya yang keempat, 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, sudah begitu sangat terkenal ayat ini. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 berkata, ya, 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, yang ini saya hubungkan dengan sikap berdiam diri. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Bersikap, berdiam diri dalam sikap menjadi contoh yang baik. Itu jadi teladan. Bersikap menjadi contoh yang baik. Berdiam diri menjadi contoh, menunjukkan sifat-sifat ilahi. Berdiam diri dalam sikap menunjukkan sifat ilahi, sifat Allah transparan melalui hidup kita, menjadi contoh yang baik. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, yang keempat, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 berkata, tetapi janganlah tahayul dan dongeng nenek tua. Nah, kalimat terakhir, latihlah dirimu beribadah. Ini saya hubungkan dengan berdiam diri. Latihlah dirimu beribadah. Berdiam diri dalam sikap bagaimana kita aktif, bagaimana kita rajin beribadah. Berdiam diri dalam sikap bagaimana kita mengaktifkan diri dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Ini yang perlu pada hari-hari ini. Ya, berdiam diri dalam sikap mengendalikan diri, emosi. Berdiam diri dalam sikap mengizinkan Tuhan mendahului, bertindak sesuai kehendak Tuhan. Berdiam diri dalam sikap menjadi contoh, menjadi teladan, menunjukkan sifat-sifat ilahi. Dan yang keempat, berdiam diri dalam sikap kita aktif, kita rajin, kita giat dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Dan yang kelima, Kolose 4 ayatnya yang kedua, Kolose pasal 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa, berdiam diri dalam sikap untuk banyak bergumul. Bertekun itu bergumul dalam doa. Berdiam diri dalam sikap bagaimana kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, hubungan yang erat dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, bukan dengan siapa-siapa, dalam doa. Lalu yang kelima, di dalam kitab Nabi Yoel pasalnya yang pertama, Yoel pasalnya yang pertama ayat yang ke-14, Yoel pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14,
Kitab Nabi Yoel pasal yang pertama 14, adakanlah puasa yang kudus. Lalu dalam pasal 2 ayat yang ke-15, pasal 2 ayat yang ke-15 juga dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. 2 kali tersebut dalam kitab Nabi Yoel, adakanlah puasa yang kudus. Saya umumkan, berdiam diri dalam sikap mengambil waktu untuk berpuasa. Berdiam diri dalam sikap bagaimana kita menyangkal keinginan hawa nafsu. Menyangkal keinginan hawa nafsu. Itu berdiam diri. Dan yang terakhir 7 hal. Dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, satu contoh dari jemaat Berea. Dia Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10 dan 11. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 dan 17. Maaf, Kisah Rasul pasal 17 ya, ayat 10 dan ayatnya ke-11 berkata, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, setibanya di Berea, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, maksudnya orang-orang Yahudi di kota Berea itu, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Setiap hari menyelidiki kitab suci jemaat yang ada di Berea. Saya umumkan, berdiam diri dalam sikap untuk selalu mendengar, membaca, merenungkan firman. Berdiam diri dalam sikap membawa hidup ini dalam pertumbuhan dan kedewasaan secara rohani. Pertumbuhan dan kedewasaan secara rohani. Puji Tuhan. 7 hal sikap berdiam diri yang sudah diambil oleh Maria, dan Yesus begitu menghargai sikap berdiam diri. Puji Tuhan. Pelajaran bersikap berdiam diri dalam firman Tuhan mempunyai satu nilai, satu harga yang tidak dapat diukur, tidak dapat disamakan dengan keadaan apapun yang ada di dalam dunia. Keluaran 14 ayat 14. Dalam terjemahan lama, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang akan berperang ganti kamu, dan kamu akan berdiam diri. Tuhan yang berperang, kita berdiam diri. Itulah sikap berdiam diri, karena di dalamnya Tuhan ambil bagian, Tuhan turun ambil bagian, dan Dia yang akan bertindak, Dia akan berperang buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Lalu apa hasilnya? Apa hasilnya? Kalau kita ambil sikap berdiam diri dalam 7 hal tadi, bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Bagaimana kita mengizinkan Tuhan mendahului? Bagaimana kita bisa menjadi contoh teladan yang baik? Bagaimana kita dapat aktif dalam kegiatan, rajin dalam kegiatan rohani ibadah? Lalu bagaimana kita bisa berpuasa? Kita menyangkal diri, menyalibkan diri. Dan yang ke-7, berdiam diri untuk mendengar, membaca, merenungkan firman. Berdiam diri dalam sikap banyak berdoa, ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan Tuhan berperang. Tuhan berperang. Hasilnya Mazmur 62 ayat yang kedua, ayat yang sudah begitu sangat lazim digubah dalam sebuah lagu. Mazmur 62 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Saya dalam terjemahan lama Mazmur 62 ayat 2 berkata, bahwasanya hatiku berdiam diri di hadapan Allah. Hatiku berdiam diri di hadapan Allah.
maka daripada Tuhan adalah keselamatan. Daripada Tuhan keselamatan. Ini yang pertama, dan yang kedua yang terakhir. Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan, Yesaya 30 ayat yang ke-15, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saudara-saudara, baik, Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kembali dalam terjemahan lama ayat ini berkata, oleh duduk diam, oleh duduk diam, kamu terpelihara. Dalam berdiam diri adalah kuat. Nah, ini hasilnya kalau kita tahu mengambil sikap berdiam diri. Disitulah keselamatan kita. Kita tahu ambil sikap berdiam diri, kita terpelihara, dan disitulah kekuatan kita. Maria, dia sudah mengerti ini. Itu sebabnya dia tidak pusing dengan masalah-masalah jasmania. Dia ambil sikap bagaimana duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Berdiam diri. Haleluya. Berdiam diri. Dia tahu ada keselamatan. Dia tahu terjamin, terpelihara, dan dia tahu di situ adalah kekuatan. Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, tingkatkan terus hidup beriman saudara. Menghadapi situasi yang masih begitu mencekam hari-hari ini, tingkatkan terus. Ambil sikap seperti Maria. Dia telah memilih bagian yang terbaik, yaitu berdiam diri dan menantikan Tuhan. Izinkan Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berperan. Berdiam diri dalam sikap berdoa, ada hubungan dengan Tuhan. Berpuasa, menyangkal, menyalibkan diri sendiri. Berdiam diri untuk terus merenungkan firman Tuhan. Bawa hidup ini dalam pertumbuhan, menjadi contoh yang baik. Kita izinkan Tuhan mendahului, Tuhan lebih dahulu. Belajar menguasai diri. Haleluya. Puji Tuhan. Buatlah jalanmu dalam saya. Tuhan penjunan aku tanah liat. Dan perhatikan kalimat terakhir dari lagu ini. Ku tunggu diam di kakimu. Haleluya. Duduk diam di kaki Tuhan. Haleluya.
bersikap, mengambil tindakan seperti Maria, telah memilih bagian yang terbaik, duduk diam menikmati Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Dalam situasi sulit sukar yang masih memprihatinkan, yang masih mengerikan ini, tolong kami. Haleluya. Sebab disitulah kami melihat janji jaminan Tuhan. Disitulah juga keselamatan kami. Dan disitulah kami terpelihara. Haleluya. Disitulah kami menjadi kuat. Kalau kami duduk diam di kaki Tuhan. Haleluya. Tolong kami semua, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Meteraikan seluruh rangkaian ibadah, baik dalam pujian, doa, penyembahan, dan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Meteraikan Tuhan. Ajar kami terus memahami rencana dan kehendak-Mu. Dan kami duduk diam di kaki Tuhan, menanti menunggu rencana Tuhan yang indah buat kami. Mengampuni segala kekurangan salah kami. Berkati semua jemaat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hidup mereka, rumah tangga mereka, anak-anak dalam studi sekolah yang hari-hari ini masih harus belajar di rumah. Jaga lindungi, berkati yang mereka perlukan, butuhkan, Allah sediakan, cukupkan masalah persoalan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mendapat masalah persoalan terima kemenangan, dan yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati, dan apa yang mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berkati sebagaimana janji firman-Mu, dari setiap korban-korban persembahan, korban tantangan, korban ucapan syukur. Begitu juga dengan berpuluhan hak milik Tuhan yang mereka bawa. Haleluya, mereka kembalikan milik Tuhan. Sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga, Tuhan buka dan curahkan melimpahnya pada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berkati semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami lagi dalam menghadapi situasi ini. Sepanjang bulan Mei ini kami masih harus mengikuti himbauan-himbauan yang dianjurkan. Tolong Tuhan, sekalipun di rumah, tapi jemaat ini ada perhatian untuk mengambil bagian yang terbaik, untuk selalu ada mendengarkan kebenaran firman-Mu, ada di dalam ibadah kepada Tuhan dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi ini dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.